Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya, yaitu membuat sebuah sketch menggunakan software SolidWorks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat sketch yang nantinya sketch itu akan kita gunakan untuk mendesain sebuah part 3 dimensi. Langsung saja kita pilih file, kemudian new atau Ctrl N atau klik simbol atau icon new. Nah, kali ini kita pilih new. Kemudian tampilan SolidWorks akan menampilkan 3 pilihan, yaitu part, assembly, dan drawing. Pada part kita hanya digunakan untuk membuat sebuah part 3 dimensi. Kemudian assembly ini untuk menggabungkan, merakit part menjadi sebuah komponen bangunan. Kemudian drawing ini digunakan untuk menyajikan dalam bentuk gambar 2 dimensi. Kita pilih part, kemudian OK. Nah, selanjutnya di SolidWorks akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa memilih pandangan yang ada di sebelah kiri ini atau pandangan yang ingin kita gunakan untuk menggambar. Pada percobaan kali ini kita akan coba menggunakan top plane, kemudian kita normal to. Nah, top plane di sini yaitu kita menggambar tepat berada di atas dari bidang gambar. Kalau kita pilih front plane, kita menggambar pada depan atau gambar pandangan depan. Kalau dari right, kita seolah kita itu menggambar dari sisi kanan dari bidang plane. Nah, pada percobaan kali ini kita coba untuk yang top plane. Langsung saja untuk membuat sketch, kita tinggal pilih menunya. Apabila kita membuat line, kita pilih line. Apabila kita menggunakan rectangle, kita pilih rectangle. Apabila kita menggunakan circle, kita tinggal pilih circle. Saya akan coba untuk membuat sebuah line. Oke, saya drop, kemudian saya pilih line. Nah, apabila icon sudah berubah menjadi bentuk pensil seperti ini, artinya kita sudah siap untuk menggambar. Cara menggambarnya seperti yang pada penjelasan video sebelumnya, yaitu kita tidak perlu menekan klik kiri secara ditahan atau di drag. Kita hanya cukup menekan satu kali pada sisi yang ingin digambar, kemudian kita lepaskan, kemudian kita tarik sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah, sekarang kita coba. Saya ingin menggambar pada posisi sini, misalkan sebuah garis panjang. Nah, saya cukup menggambar seperti ini, kemudian saya klik lagi. Nah, untuk melepas perintah berikutnya saya cukup escape. Nah, escape di sini kita sudah tidak bisa menggunakan pensil untuk menggambar lagi. Ya, artinya gambar dari garis ini, perintah untuk menggambar garis ini sudah selesai. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ukuran dari garis ini? Ya, kita menggunakan smart dimension. Nah, smart dimension ini kita pilih, kita drop, kita pilih yang atas sendiri, smart dimension. Baru kemudian kita pilih. Apabila misalkan kita menginginkan garis ini panjang 100, kita tinggal klik pada sisi ujungnya. Klik satu kali tanpa ditahan, kemudian klik pada ujung lainnya yang ingin diukur, misalkan di sini. Nah, di sini sudah tertera 118,3. Kita tepatkan di tengah, kemudian kita klik. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, saya ingin membuat sebuah garis dengan panjang 100. Makanya di sini bisa diisi nilai 100. Kita isi nilai 100, kemudian kita enter. Nah, garis ini sudah benar-benar tepat, angkanya adalah 100 mili. Nah, 100 mili dari mana? Kita lihat dulu setting di awal. Jadi setting di awal itu bisa ditentukan di sini. Kalau kita menginginkan satuan panjang yang ada di SolidWorks itu milimeter, kita pilih mmgs. Apabila kita menginginkan cm gram second, kita bisa pilih cgs dan seterusnya ya. Kita bisa menampilkan juga pada satuan British. Nah, ini
salah satu contoh untuk membuat garis. Untuk memodifikasinya bagaimana? Kita bisa tinggal menggunakan Smart Dimension, kemudian kita klik garis ukur yang kita ingin modifikasi. Misalkan ini 100, saya ingin modifikasi menjadi 50 atau saya perpendek, ya saya klik ini. Nah, akan muncul modify, baru kita isikan 50. Oke. Nah, garis menjadi 50. Ini adalah penjelasan untuk memodifikasi garis. Nah, demikian juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Misalkan saya tambahkan beberapa garis lagi. Saya tambahkan garis. Nah, di SolidWorks itu juga ada fitur memandu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah garis, di sini sudah tertera pemandu misalkan. Nah, kita bisa pilih, oh ternyata garis ini bisa tepat horizontal terhadap titik yang kita inginkan. Misalkan di sini. Nah, kita bisa tahu kalau ini posisi yang saya gerakkan ini adalah posisi horizontal terhadap titik yang saya pilih tadi. Nah, ini belum ada ukurannya, makanya nanti saya akan beri ukuran. Nah, cara kedua untuk memberi ukuran tidak harus dimulai dari titik ke titik di sini, tapi cukup bisa kita klik garisnya sampai berwarna orange. Nah, seperti ini. Ini saya ganti menjadi 50. Oke, kita dapatkan sebuah persegi dengan panjang yang sama antar sisinya, yaitu 50-50. Setelah selesai, perintah dimensi boleh oke. Nah, ini menunjukkan perintah untuk membuat sebuah dimensi selesai. Nah, apabila kita ingin menyudahi perintah untuk membuat sketch pada sketch 1 ini selesai, kita bisa pilih klik pojok kanan atas. Ini artinya sketch, exit sketch. Artinya kita menyudahi perintah untuk membuat sketch. Kita klik. Nah, kalau sudah, kita tidak bisa memodifikasi sketch yang ada di dalamnya sini. Kita hanya cukup bisa mendelete ya. Nah, ini bisa di delete. Untuk memodifikasi, kita cukup klik sketch di sini, kemudian edit. Nah, kembali lagi ke menu tadi. Muncul lagi pemberitahuan di sini bahwa ini adalah pemberitahuan tentang perintah sketch itu aktif, atau bisa dilihat dari ya ini ya, sketch di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau tertera warna biru itu artinya menu perintah sketch sedang aktif, atau menu exit sketch-nya di sini terlihat. Nah, oke. Ini adalah gambar sketch yang nantinya bisa digunakan untuk membuat sebuah gambar bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, apakah kita bisa menambahkan gambar-gambar yang bentuk yang lain? Jawabannya bisa. Yang pertama, kita bisa pilih lagi sketch, kemudian kita lakukan edit. Nah, misalkan kita pilih gambar circle. Saya ingin menggambar di sini. Nah, ini adalah gambar circle dengan cara klik pada titik yang diinginkan menjadi pusat lingkarannya nanti. Misalkan saya ingin lingkaran itu ada di pojok. Nah, saya arahkan kursor ke pojok sini, kemudian saya klik kiri tanpa ditahan, kemudian tanpa di drag saya tarik ke atas. Nah, misalkan saya taruh di sini, misalkan segini. Nah, seperti yang dijelaskan pada pembuatan garis-garis yang sebelumnya, kita bisa ubah dimensi. Nah, pada dimensi yang ada ini kita bisa isikan di sini, karena di sini radius. Misalkan ini saya isi 10, kemudian saya enter. Nah, sudah tercipta diameter 20 atau lingkaran dengan diameter 20. Namun apabila kita menginginkan perubahan dimensi dari lingkaran ini, kita bisa pilih start atau Smart Dimension, kemudian kita klik pada lingkarannya.
Nah, misalkan dari 20 saya mau perbesar menjadi 40 diameternya atau radius 20. Oke. Nah, setelah itu tercipta diameter lingkaran 40 secara otomatis. Nah, sekali lagi untuk membuat ini tampak lebih besar, kita cukup membuat atau mengaktifkan scroll ya. Scrollnya kita mainkan. Ini untuk zoom in dan zoom out. Oke, selanjutnya kita bisa pilih menu-menu yang lain, bisa dicoba misalkan rectangle. Rectangle itu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama center rectangle atau corner rectangle. Kalau ini dua titik yang diperlukan untuk membuat sebuah rectangle. Misalkan rectangle yang ini kita pilih berarti pusat dan corner ya. Jadi kita pilih klik pertama itu menentukan pusatnya, kemudian klik yang kedua itu adalah cornernya. Nah, apakah ini bisa dimodifikasi ukurannya? Silahkan, bisa ya. Di SolidWorks semuanya kalau posisinya adalah posisi dalam membuat sketch, ini masih bisa dilakukan modifikasi. Misal saya mau gunakan dimensi 70, kemudian panjangnya adalah 100. Nah, metodenya sama seperti yang dilakukan pada membuat bentuk-bentuk yang sebelumnya. Nah, selanjutnya misalkan membuat rectangle yang ujungnya kita tentukan di awal, misalkan corner rectangle. Nah, kita tinggal pilih. Jadi di corner rectangle nah, kita tentukan misalkan di sini ujungnya, kemudian ujung yang lain di sini. Nah, seperti biasa kita bisa tentukan dimensi yang kita inginkan. Misalkan 100 kali 70. Nah, kita bisa dapatkan dua rectangle yang sama dimensinya. Nah, ini tergantung nanti kebutuhannya, kita butuh posisi senternya atau hanya ujung-ujungnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kegunaannya. Nah, untuk yang lain juga bisa dicoba di masing-masing komputernya sendiri untuk fitur-fitur yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini hanya membahas tentang bagaimana mengaktifkan dan menggunakan sketch. Nah, untuk pembahasan berikutnya terkait dengan bagaimana memodifikasi menggunakan trim, menggunakan convert entities, offset entities, mirror, atau kita pattern atau kita move pada video pembahasan selanjutnya.